Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan statistika. Pada kesempatan ini Bapak akan berbagi pengalaman mengenai disertasi yang pernah Bapak tulis ya di tahun berapa ya, 2017-an lah ya, atau 2016, dan baru disidangkan 2018. Ini cukup lumayan lama alot ya penyusunannya. Nah, jadi Bapak memiliki judul di sini, penggunaan desain pembelajaran ASUR ya, untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, komunikasi dan kemandirian belajar matematika siswa kelas 7. Tidak disebutkan SMP ya, karena kelas 7 itu pasti SMP ya, tidak ada yang kelas 7 itu SD, kecuali kalau yang ngenog. Istilah bahasa Sunda tuh kalau tidak naik kelas itu ngenog ya. Aneh, dari bahasa apa itu awalnya. Nah, jadi pada kesempatan ini Bapak akan membahas yang namanya pengaruh interaksi. Jadi akan Bapak tampilkan salah satu rumusan masalah dari disertasi yang Bapak susun dulu ya. Ini cangkam judulnya, desain pembelajaran ASUR untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, komunikasi, kemandirian belajar matematika ya. Satu saja yang akan kita angkat ya. Jadi kita coba pengaruh interaksinya. Ini telah Bapak tebalkan. Ini rumusan masalahnya banyak ya. Lihat rumusan masalahnya dirinci, ada berapa rumusan masalah, cukup banyak lah. Tidak akan dipamerkan rumusan masalahnya. Ini cukup fokus saja pada rumusan masalah nomor 4 ya. Apakah terdapat pengaruh interaksi antara desain model pembelajaran, desainnya desain ASUR, model pembelajarannya itu ada pembelajaran PBL ya, ada pembelajaran discovery learning, dan konvensional itu bukan berarti tradisional, bukan ya. Jadi model pembelajaran yang biasa digunakan di sekolah tersebut ya. Kalau ternyata biasanya menggunakan kooperatif ya itulah konvensionalnya ya. Kalau menggunakan inquiry ya inquiry lah konvensionalnya. Maksudnya di situ adalah sebagai kontrol ya, pembandingnya. Sedangkan yang treatmentnya adalah ASUR-nya, model pembelajaran ASUR-nya, desainnya ya. Modelnya apa? Nah, jadi yang diambil oleh peneliti di sini atau Bapak itu adalah dua ya, model pembelajaran PBL, problem based learning, dan model pembelajaran discovery learning ya. Nah, jadi di sini apakah ada pengaruh interaksi antara desain model pembelajaran yang digunakan CAM ya, dengan CAM di sini terhadap apa? Pencapaian dan peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ya. Nah, pada kesempatan ini Bapak akan mencontohkan bagaimana pengaruh interaksi antara model pembelajaran yang digunakan dan CAM ya terhadap pencapaian. Pencapaiannya saja ya, peningkatannya sama lah secara malah ya. Nah, jadi ceritanya Bapak sudah melakukan penelitian. Nah, ini data induknya ya. Nah, ini data induk disertasiku saya ya. Jadi banyak di sini variabel-variabelnya, tapi yang akan kita olah ini adalah model pembelajarannya dengan CAM-nya dibandingkan dengan kemampuan atau pencapaian PC itu pencapaian ya, atau kalau PN itu peningkatan ya. Ingin tahu cara peningkatan pengaruh interaksi tersebut ya, ikuti tutorial video berikut ini ya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas
yang namanya interaksi ya antar variabel. Ini yang namanya interaksi biasanya dilakukan penelitiannya atau masalahnya dikaji pada tesis dan disertasi ya. Tapi kalau yang menyusun skripsi mau menyusun tentang rumusan masalahnya interaksi boleh-boleh saja ya. Ini sekedar pengetahuan saja. Ada beberapa mahasiswa yang bertanya bagaimana cara mengolah interaksi ya. Misalnya begini ya. Di sini ada beberapa variabel yang saya tuliskan, ada desain, ada level sekolah, ada model pembelajaran, ada kemampuan awal matematik, ada gaya belajar. Nah, ini semuanya ini adalah variabel-variabel yang sifatnya mempengaruhi ya terhadap kemampuan awal pemecahan masalah matematik yang disingkat KAPMM, atau PC itu pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematik. Kalau PN ini peningkatan kemampuan pemecahan matematik ya, dan seterusnya lah ya. Nah, di sini kita akan membahas misalnya saja ya, apakah ada interaksi, pengaruh interaksi level sekolah dan model pembelajaran misalnya ya terhadap kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalahnya boleh yang pencapaiannya, boleh yang peningkatan ya. Kita ambil yang pencapaian saja ya. Atau mungkin saja kita melihat apakah ada pengaruh interaksi model pembelajaran dan kemampuan awal matematik. Jadi yang jelas kita memilih dua variabel ya yang ada di sini yang mempengaruhi ya terhadap kemampuan pemecahan masalah itu. Nah, diantaranya ada nggak? Maksud ada interaksi itu misalnya begini. Kalau level sekolah dengan model pembelajaran ternyata ada interaksi ya terhadap kemampuan pemecahan masalah, ini berarti bahwa model pembelajaran itu dipengaruhi oleh level sekolahnya ya. Jadi ada yang cocok ya, misalnya di level sekolah yang tinggi, yang sedang atau kurang ya. Tapi ada juga yang tidak cocok gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada interaksi ya mau di level sedang, rendah, tinggi pun sama-sama aja hasilnya seperti itu misalnya ya. Sama itu misalnya begini, model pembelajaran diterapkan di level sekolah yang rendah, hasilnya rendah. Model pembelajaran tersebut diterapkan di sekolah yang levelnya sedang, hasilnya sedang. Tapi kalau ternyata model pembelajaran itu diterapkan di level sekolah yang tinggi, ternyata itu tinggi juga. Nah, itu kan seiring sejalan ya. Nah, jadi tidak ada pengaruh level sekolah ya. Maksudnya bukan tidak ada pengaruh, tidak ada interaksi ya, tidak ada interaksi antara level sekolah dan model pembelajaran. Namun kalau ternyata ya model pembelajaran tersebut di level sekolah rendah itu ternyata bagus ya. Tapi untuk di level sedang ternyata kurang bagus, di level tinggi misalnya bagus ya. Nah, jadi di situ ternyata model pembelajaran itu tidak cocok diterapkan di sekolah yang sedang ya, namun di sekolah yang rendah itu ternyata bagus. Nah, bagaimana cara melihat apakah itu ada interaksi atau tidak? Bisa dilakukan dengan dua model ya, bisa dengan statistika deskriptif, yaitu dengan cara melihat grafik. Kemudian bisa juga dengan pengujian statistikanya ya. Nah, nanti kita bahas ya. Misalnya di sini saya akan mencontohkan misalnya begini ya. Ini model pembelajaran ya. Model pembelajaran dengan KAM ya, kemampuan awalnya. Adakah pengaruh interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan awal matematis terhadap pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematis? Misalnya seperti itu ya.
Nah, cara mengolahnya begini. Klik Analyze, kemudian General Linear Model, Univariate, kemudian ini saya reset dulu ya. Nah, kita akan mencari variabel terikatnya itu adalah pencapaian kemampuan pemecahan masalah. Ya, jadi variabel terikatnya di sini 1 karena univariat. Kalau ternyata ingin banyak, nah nanti jangan pakai univariat ya, tapi multivariat. Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk fix faktornya ini adalah variabel-variabel yang akan kita cari ya, interaksinya itu apa. Nah, tadi kita ingin melihat model pembelajaran ya dengan kemampuan awal matematiknya. Nah, jadi cara memasukkan datanya seperti itu ya. Nah, kalau kita ingin melihat secara deskriptif, kita klik plot ya, artinya kita akan menggambarkannya. Nah, untuk menggambarkannya itu ya, untuk model pembelajaran dan KAM, jadi kan kita persoalannya membatasi dulu ya, apakah ada pengaruh model pembelajaran dan kemampuan awal matematis terhadap kemampuan pemecahan masalah atau pencapaian masalah. Nah, di sini grafnya kita bebas mau menentukan model pembelajaran apakah itu di horizontal ya grafnya ataukah KAM yang akan kita masukkan ke dalam grafik tersebut. Itu terserah ya, silahkan. Misalnya saja ya, model pembelajaran itu masuk ke horizontal, kemudian KAM-nya ini ke vertikalnya di situ ya. Nah, setelah kita masukkan seperti ini garis-garisnya, kemudian plotnya ini tambahkan ya, jadi digit add ya. Nah, jadi kita akan menggambarkan untuk sumbu horizontalnya tadi adalah model pembelajaran dan vertikalnya adalah KAM. Ini adalah untuk pengaruh interaksi ya. Pengaruh interaksi ini terhadap apa? Ya tadi terhadap variabel bebasnya adalah pencapaian kemampuan pemecahan masalah. Nah, pilih continue. Nah, setelah itu bisa langsung pilih OK ya. Nah, jadi sederhananya seperti ini. Ini adalah deskripsinya. Di sini peneliti atau Bapak mencontohkan ada model pembelajarannya ada 3 ya. Nah, ini A, PBL, ADL, kemudian K, PBLDL. Ini hanya penelitian dulu aja waktu disertasi ya. Maksudnya model pembelajaran itu dulu itu Bapak menyusun model ASUR ya. Desain pembelajaran ASUR dengan model pembelajaran PBL. Ceritanya gitu ya. Ini siswanya ada 101. Jadi ini ada di 3 level sekolah ya. Jadi masing-masing 3 kelas ya. Jadi banyak. Kemudian ASUR dengan model pembelajaran Discovery Learning sama ini 3 kelas ya. Ini kontrolnya ya. Ini paduan antara PBL dan DL ada 99. KAM-nya ini ada KAM tinggi ya, ada KAM sedang, ada KAM rendah. Ini banyak siswanya masing-masing seperti itu ya. Nah, kemudian dari hasil tes kemampuan pemecahan masalahnya ini disingkat PC apa ini? PC KPMM ya. Jadi pencapaian kemampuan pemecahan masalah matematika. Singkatnya seperti itu. Nah, interaksinya itu dilihat dari sini. Model pembelajaran bintang KAM ya. Nah, ini adalah untuk apakah ada interaksi atau tidak. Nah, dilihatnya ada interaksi atau tidak ini dari SIG ya. Kalau nilai SIG-nya ternyata lebih kecil dari alfa, alfanya berapa? 5%, 1%, dan ini 0 kebetulan ya. Oh, berarti di sini ada interaksi ya. Tapi kalau model pembelajaran dan KAM ini SIG-nya lebih besar dari alfa, berarti tidak ada interaksi. Itu kalau secara statistik. Nah, sekarang bagaimana
kalau interaksi itu dilihat dari grafik ya, plot atau diagram. Nah, ini kita lihat. Ini untuk kam rendah, sedang, dan tinggi. Ini yang rendah ya. Ini yang rendah di bawah, yang sedang di tengah, ini yang tinggi di atas. Di sini terlihat tidak ada perpotongan ya dari ketiga grafik ini. Nah, biasanya pada umumnya orang-orang mengatakan bahwa ini tidak ada interaksi. Nah, itulah yang keliru. Jadi kalau kita mengolah interaksi itu dengan grafik, itu akan kecenderungannya keliru ya. Ini tidak ada perpotongan dari ketiga grafik itu, tapi kalau secara statistika ini kan menghasilkan signifikansi 0 yang lebih kecil dari alfa ya. Nah, sehingga harus ada interaksi. Nah, jadi kita lihat maksudnya begini ya. Tidak selamanya interaksi itu dalam grafik itu harus berpotongan, tiga grafik ini ya. Kalau berpotongan dipastikan itu ada interaksi, tapi kalau tidak berpotongan belum tentu dikatakan tidak ada interaksi. Misalnya begini, kita lihat ya satu persatu. APBL itu Azure dengan model pembelajaran PBL. Azure dengan pembelajaran DL, ini kontrolnya ya. Nah, kita lihat di sini antara PBL dan DL ya. Antara PBL dan DL ini sama, hampir sejajar. Berarti secara grafik maupun secara statistik ini akan kalau diolah ini tidak akan menunjukkan adanya perbedaan. Ya, jadi di kelompok rendah tidak ada perbedaan, di kelompok sedang pun ini ada perbedaan tapi tidak signifikan ya, karena kecil ini perbedaannya. Jadi yang PBL lebih tinggi daripada yang discovery learning, tapi perbedaannya sedikit. Namun di kelompok tinggi ternyata yang diberi PBL itu jauh lebih tinggi ya kemampuan pencapaian pemecahan masalahnya dibanding dengan yang discovery learning di sini. Ini terlihat dengan kemiringan ya atau gradien. Jadi ini menunjukkan perbedaan yang cukup berarti. Nah, jadi di situ ada interaksi di sini ya. Jadi terjadi perbedaan yang signifikan di kelompok tinggi, namun tidak terjadi perbedaan yang signifikan di kelas yang kamnya rendah dan sedang gitu ya. Itu pun sudah menunjukkan adanya interaksi gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini meskipun sama-sama ya, rendah di bawah, sedang di tengah, tinggi semuanya di atas ya. Jadi ini tidak berpotongan tapi menunjukkan adanya interaksi. Nah, jadi tadi jawabannya di kelompok sedang dan rendah itu tidak ada perbedaan ya antara dua model ini. Namun di kelompok tinggi ini menunjukkan adanya perbedaan. Ya. Kalau yang tidak ada interaksi itu ini sama-sama antara sedang dan rendah ini kan bentuknya hampir sama ya seperti ini. Nah, kalau ini pun sama, ya boleh dikatakan sejajar lah gitu ya. Semuanya sejajar, baik PBL dan DL ini garis-garis gitu, hampir lurus, sedangkan ini miring ya. Nah, tapi kalau yang DL dengan PBL ini hampir mirip-mirip ya dari ketiga ini. Jadi ini menunjukkan adanya interaksi. Nah, kalau pemahaman umum hemat saya tuh begini. Kalau tidak ada interaksi itu artinya berlaku umum. Kalau tidak ada perbedaan, tidak ada perbedaan ya. Kalau ada perbedaan, semuanya seperti itu ya. Tapi kalau ternyata ada perbedaan di suatu kelompok, berarti di situ ada interaksi. Ini pun kan seperti tadi ya penegasannya, antara PBL dan DL di kelompok rendah dan sedang itu sama, tapi di kelompok tinggi ternyata itu berbeda. Nah, itu interpretasi secara grafik ya. Nah, jadi baiknya kita itu mengolah interaksi pertama dengan secara statistika,
kemudian dikuatkan dengan grafik, asalkan kita bisa menginterpretasikan dari hasil grafik tersebut ya, sehingga menguatkan pada hasil statistika kemudiannya ya. Atau boleh nanti secara penyusunannya grafik dulu dikuatkan dengan hasil secara statistika. Nah, itu barangkali ya untuk teori singkatnya untuk mencari apakah variabel yang kita teliti itu ada interaksi atau tidak. Nah, kita simpulkan bagaimana langkahnya, barangkali lupa ya. Analisis kalau bahasa kitanya supaya mudah menyebutnya ya. Kemudian ya general linear model, univariat seperti itu. Variabel bebasnya masukkan ke dependent variable, kemudian yang kita lihat interaksinya masukkan ke fix faktornya ya, kemudian pilih plot. Di situ masukkan mana sumbu x-nya, mana sumbu y-nya, kemudian pilih add, pilih continue ya, kemudian oke. Akan muncullah grafik seperti ini ya, seperti yang tadi ya. Ini secara deskriptifnya, ini adalah secara pengujian statistika. Sekian, mudah-mudahan yang sedang meneliti diperlancar segala sesuatunya sehingga cepat selesai ya. Sekian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.